Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Jang, udah denger belum? Dengar apaan? Itu loh yang politikus ngomongin nanya-nanya dana relawan. Oh iya, rame tuh kemarin. Iya, itu kayaknya out of context deh ya. Kan KPU udah ngatur kan kapan pemilu, Ini kan 14 Februari 2024. Jadi kan yang seperti kita omongin di sesi Minggu sebelumnya lalu, kan. iya. Jadi kan harusnya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden udah bisa dihitung dong timelinenya. Kapan tuh ya? Jadi kan dia bilang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu kan 8 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu itu Februari 2024. Berarti sekitar Juni lah ya, Juni 2023. Iya, itu baru bisa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Benar. Terus kan ada thresholdnya kan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan sama partai politik. Itu harus punya 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu DPR sebelumnya. Oh, oke, berarti pemilu di 2019 kemarin ya, itu kan ada 16 partai politik. Dari 16 partai politik itu 7 partai politik tidak memenuhi. Nah, sementara yang 9 itu dia memenuhi ambang batas perolehan kursi waktu itu kan thresholdnya. Nah, yang paling tinggi memang PDIP ya waktu itu karena dia 19,33%. Kemudian di tempat kedua itu Gerindra di 12,57%. Setelah itu ada Golkar di 12,31%. Nah, selanjutnya PKB di 9,69%. Nasdem di 9,05%, PKS di 8,21%, Demokrat di 7,77%, PAN di 6,84%, dan yang terakhir adalah P3 dia di 4,52%. Berarti udah kelihatan dong thresholdnya berapa si partai politik ini. Betul. Jadi kalau gitu kan nggak ada dong yang bisa single initiator untuk calon presiden dan wapres kan. Betul. Nah itulah kenapa ya si politikus itu nanya-nanya dana relawan ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita belajar dari tahun lalu di pemilu 2019, siklus pemilu itu kan udah kelihatan ya. Kurang lebih tuh ada 8 siklus pemilu lah. Yang pertama tuh ada pembuatan dasar hukumnya. Di sini KPU bikin konstitusi, legislasi. Kita udah lewat nih. Kan minggu lalu udah kita jelasin KPU udah ngeluarin beberapa peraturan KPU untuk pemilu. Salah satunya mengenai tanggal pemilu. Iya, itu udah pasti tuh 14 Februari tuh 2024. Betul. Nah, kemudian tahap kedua kan ada rencana dan implementasi. Di sini nih ngomongin si KPU akan ngomongin berapa sih biaya dana pemilunya. Karena kan ini harus diambil dari budget APBN. Kemudian ada tahap pelatihan dan pendidikan. Di sini KPU dan Bawaslu nanti akan melakukan edukasi dan informasi kepada para pemilih. Ada registrasi pemilih, ada masa kampanye. Nah, di tahap masa kampanye ini nih ada koordinasi kampanye pendanaan partai. Setelah itu masih ada lagi tahap pelaksanaan pemilu, verifikasi hasil pasca pemilu. Berarti kan masih lama dong ngomongin kampanye dana partai. Nah, berarti kalau lihat dari siklus pemilu tadi kalau udah disebutkan bahwa sekarang itu sedang dalam tahap persiapan, nah berarti kan kampanye masih lama tuh. Nah, kalau kampanye masih lama berarti ngomongin dana pemilu juga berarti nanti dong di saat masa kampanye. Jadi bukan sekarang lah waktunya untuk ngomongin si dana kampanye gitu. Dan dana kampanye partai loh. Iya, bukan dana relawan. Iya, dana kampanye kan yang menyiapkan partai, bukan relawan. Tapi kenapa kemarin politikus itu bilang menanyakan masalah dana relawan ya? Apa hubungannya ya? Itulah. Berarti memang kayaknya dia di luar konteks ya pertanyaannya. Tidak relevan lah dengan keadaan yang akan kita bicarakan itu. Betul. Nah, berarti kalau mendengar penjelasan lo tadi, kita kan sekarang di siklus pemilu ini sudah sampai di taraf persiapan. Nah, tetapi untuk sampai masa kampanye kan masih lama tuh. Nah, padahal nanti begitu kampanye itu
terjadi, nah disitulah baru kita ngomongin masalah pendanaan. Iya, dan itu pendanaannya partai politik loh, bukan pendanaan relawan. Ya berarti nggak apa namanya, tidak relevan juga kalau misalnya ngomongin masalah dana relawan atau dana partai, kan gitu. Kan relawan sama partai politik beda dong. Iya beda lah. Kalau relawan itu kan adalah secara spontan seorang warga negara Indonesia dengan satu aspirasi untuk mencapai pemimpin yang berkomitmen terhadap NKRI dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi hanya satu aspirasi aja dong kalau relawan, nggak ada kepentingan politik. Ya mungkin belum lah, tapi saat ini kan relawannya juga terlalu dini lah ya untuk menentukan relawan ini gerakan politik atau tidak. Betul. Sebetulnya kalau menurut pendapat gue, relawan itu sebenarnya hanya orang-orang yang cinta NKRI. Jadi nggak mau kalau sampai nanti NKRI ini berubah gitu, nggak mau. Jadi ini memperjuangkan supaya Indonesia tetap NKRI gitu. Bhinneka Tunggal Ika juga dong. Iya dong, pastinya. Iya. Jadi bener nih, nggak ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan bisnis, nggak ada kepentingan apapun ya. Kalau politik jabatan gimana? Seperti apa tuh, mau jadi komisaris ya? Itu gue juga mau. Lo mau nggak kalau yang kayak gitu? Kita lihatlah ya. Yang penting calon presidennya sesuai aspirasi rakyat Indonesia lah ya. Dan kita tetap NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika deh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya politikus itu kecepatan dong nanyain mengenai dana-dana relawan dan out of context juga kali ya. Betul, karena nggak ada kaitannya sih. Karena nanti kalau kampanye yang tadi sudah kita bahas, jadi kalau kampanye ya dana partai bukan dananya relawan. Setuju. Gitu. Oke, sip. Berarti udah nggak perlu dibicarakan lagi dong, nggak ada isu yang perlu dibahas lebih lanjut ya.